Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Budi Mulyanti, MSI, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia yang pada hari ini akan bertindak menjadi pemateri. Yang saya hormati juga Bapak Yanan Agustian, ST, MA, PhD, Ketua Prodi, Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Widyatama, yang hari ini akan bertindak menjadi moderator. Yang saya hormati juga Pak Dr. Wiji, MSI, selaku Ketua Berlian Foundation. Dan juga yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu dosen dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, selaku peserta webinar series yang pertama, Berlian Foundation ini. Selamat datang di acara webinar series 2021 seri pertama, Edukasi Forensik Publikasi bagi Dosen. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar series 2021 seri pertama ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mari kita buka acara webinar series 2021 Berlian Foundation seri pertama ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, sebagai informasi, kita semua saat ini berada dalam agenda webinar series 2021 Berlian Foundation. Berlian Foundation adalah komunitas para akademisi dari beberapa kampus di Bandung Raya yang bergerak di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Di antara bidang yang ada di Berlian Foundation ini adalah bidang akademik dan profesi. Yang salah satu agendanya adalah webinar series pada hari ini. Sebagai awalan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Reka Ardi Prayoga, saat ini menjadi dosen di Politeknik Manufaktur Bandung. Dalam acara ini, saya memperoleh tugas untuk menjadi MC, memandu keberjalanan acara hari ini. Sebelum melanjutkan ke sesi-sesi berikutnya, izinkan saya untuk memberikan arahan kepada para peserta agar dapat mengubah penamaan pada Zoom meeting ini. Format nama yang diarahkan adalah nama underscore nama kampus. Nama underscore nama kampus. Sebagai contoh, Reka Ardi Prayoga underscore Polman Bandung. Hal ini mudah-mudahan memudahkan pengecekan peserta oleh tim co-host, tim panitia, dan juga membuat kita menjadi lebih saling mengenal dengan dosen-dosen maupun peserta lainnya. Berikut saya bacakan susunan acara webinar series hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh Ketua Berlian Foundation. Lalu yang keempat, sesi materi, yakni edukasi forensik publikasi. Edukasi forensik publikasi bagi dosen oleh Profesor Dr. Budi Mulyanti, MSI. Berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Berikutnya adalah penyerahan sertifikat pemateri dan moderator secara simbolis. Dilanjut dengan pengambilan foto bersama, lalu pengumuman dan penutupan. Agenda selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegap di tempatnya masing-masing.
Baik. Agenda selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh Ketua Berlian Foundation, Pak Dr. Wiji MSc. Untuk diketahui, Pak Wiji saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Akreditasi Provinsi Jawa Barat. Kepada Pak Wiji, saya persilahkan untuk memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, peserta seminar ya, edukasi forensik, publikasi bagi dosen yang kami hormati, Ibu Profesor Dr. Budi Mulyanti MSc yang kami hormati selaku narasumber, Ibu Dr. Ana dan Reng-Rengan ya sebagai panitia kegiatan ini yang kami hormati. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini bisa bersama-sama berkumpul ya bersama-sama untuk mendengarkan ya berbagai macam kiat-kiat barangkali untuk kemudian bisa melakukan publikasi ya, terutama bagi para dosen, para akademisi di berbagai macam kampus. Bapak Ibu yang kami hormati, Berlian Foundation itu salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan bidang sosial, dan tentu saja di bidang pendidikan ini ya kami dengan teman-teman ya turut berkontribusi untuk memberikan wadah bagi para dosen lintas kampus untuk berkolaborasi ya. Di samping kemudian tentu saja masing-masing dosen memiliki tugas-tugas pokok di kampus masing-masing, tetapi kolaborasi di antara dosen dari berbagai macam kampus dengan berbagai macam latar belakang di UPI, mungkin latar belakangnya pendidikan, di berbagai kampus yang lain ya mungkin latar belakangnya teknik, ada yang latar belakangnya agama gitu, dan berbagai macam latar belakang ini kalau kemudian kita satukan tentu saja memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan terutama di dunia pendidikan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini ya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim panitia yang akan menyelenggarakan ya serangkaian kegiatan ya terutama untuk peningkatan kompetensi dosen ya dalam hal publikasi, dalam hal penelitian, dan juga untuk peningkatan kompetensi mahasiswa ya terutama dalam hal bagaimana kita bisa mendampingi ya membersamai mahasiswa-mahasiswa ini bisa lebih berprestasi ya lebih maksimal lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kita nanti masih bisa bekerja sama di bagian-bagian yang lain ya, ini barangkali menjadi salah satu titik awal ya bertemunya beberapa dosen terutama dari berbagai universitas ya, mungkin nanti panitia akan mendata, akan melakukan kerjasama lanjutan ya, kegiatan-kegiatan kolaborasi lanjutan ya, sehingga kita bisa meningkatkan kompetensi kita dan juga kemudian terutama meningkatkan pendidikan di Bandung Raya ini dan mungkin di tingkat nasional. Barangkali Bapak Ibu ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berkontribusi terhadap kegiatan ini, dan marilah kita buka bersama-sama kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian sambutan dari kami. Dan mohon maaf tidak bisa membersamai karena ada agenda lain yang
mesti dihadiri. Selamat mengikuti seminar. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan, terutama oleh Profesor Dr. Budi Mulyanti MSI ini, itu saya kira sangat luar biasa, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja kita masing-masing. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Wiji atas sambutannya. Dengan demikian, agenda webinar series Berlian Foundation ini telah resmi dibuka. Kita masuk ke ini sebelumnya mungkin saya hendak memberikan sedikit bocoran ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan materi dari Bu Profesor Budi Mulyanti. Saat ini beliau menjadi reviewer berbagai penelitian nasional dan juga menjadi anggota PAK atau penilai angka kredit nasional. Saya kira memang hal ini sangat sesuai dengan materi yang akan kita dengarkan pada hari ini. Sangat bisa kita manfaatkan agar kita bisa menghasilkan publikasi-publikasi yang berkualitas, yang bagus, yang kita niatkan untuk sama-sama bisa menjadi sarana kolaborasi antara kita semua untuk membangun bangsa Indonesia ini. Seperti yang disebutkan oleh Pak Wiji, ya, kita datang dari berbagai latar belakang, ada yang dari latar belakang teknik, atau latar belakang pendidikan, atau latar belakang ilmu agama, latar belakang sains, dan berbagai latar belakang lainnya, kita perlu berkolaborasi untuk bisa membangun bangsa ini. Kita masuk ke agenda berikutnya, yakni sesi materi. Untuk profil lengkap dari Bu Budi Mulyanti, kita akan tunggu dari moderator sesi materi hari ini. Untuk sebelum ke sesi materi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator sesi hari ini, yakni Pak Yanyan Agustian. Mohon izin untuk dapat share screen mengenai profil Pak Yanyan Agustian. Baik, moderator hari ini Pak Yanyan Agustian, ST, MN, PhD, lahir pada tanggal 1 Agustus 1972. Beliau tinggal di Jalan Cibunut nomor 17 Bandung. Beliau statusnya tentu sudah menikah. Dari segi riwayat pendidikan, setelah lulus dari SD Babakan Priangan 1 dan juga SMP Negeri 3 Bandung dan juga SMA Negeri 4 Bandung, beliau melanjutkan pendidikan di Departemen Geologi Universitas Pajajaran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Beliau memperoleh gelar sarjana atau ST, sarjana teknik, pada tahun 1996. Berikutnya beliau mengikuti ACC Culture College, yakni Japanese Language School di Fujinomiya, Shizuoka, pada tahun 2001 menyelesaikannya. Lalu Pak Yanyan memperoleh gelar MN dari Departemen Civil and Environmental di Yamanashi University tahun 2004. Beliau melanjutkan pendidikannya di jenjang S3 dan memperoleh gelar Dr. Engineering dari Departemen Civil and Environmental Engineering di Yamanashi University pada tahun 2009. Beberapa histori karirnya diantaranya adalah pada tahun 1997 sampai 1999 di Indominco, beliau menjadi Pit Geology Supervisor di Bontang Coal Project. Pada tahun 2009 hingga 2018, beliau menjadi Takenaka Civil Engineering and Construction di Tokyo. Beliau menjadi engineer di sana. Lalu beliau pada tahun 2018 hingga saat ini kembali ke Indonesia menjadi dosen di Universitas Widya Tama. Saat ini beliau menjadi expert di PT Denikon Anugrah Pratama.
Berbagai tugas pernah beliau emban, ya. Di sini ada beberapa poin. Selanjutnya juga beberapa sertifikasi sudah pernah beliau capai. Dan juga ada beberapa afiliasi penelitian yang beliau termasuk ke dalamnya. Sebagai contoh, Japanese Geotechnical Society, Japan Society of Civil Engineers, hingga yang nomor 5 di daftar yang bisa kita lihat di layar adalah termasuk dalam International Young Geotechnical Engineers. Bidang-bidang research-nya antara lain adalah strength and deformation characteristic of granular material, liquefaction strength of sands, static and dynamic behaviors of sands, development in soils element test in laboratory, field investigation of geotechnical hazard due to earthquake. Berbagai publikasi juga pernah beliau terbitkan. Di sini sangat banyak, apabila saya sebutkan seluruhnya, berbagai penelitian yang pernah beliau laksanakan baik di Indonesia maupun di Jepang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Rabbi atas berkat rahmat inayah serta hidayahnya. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka tidak lain adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada para pengikutnya, tabi'in salin sedikin akhir zaman, amin. Pertama-tama izinkan saya di sini Yan Agustian memandu acara nanti pemaparan yang akan disampaikan oleh Profesor Budi. Yang pertama, yang kedua, saya ingin menyapa secara langsung Profesor Budi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Kemudian terima kasih tentunya juga kepada para peserta di sini ya, yang hadir di sini, para dosen, para peneliti. Insya Allah di sini akan nanti kita menempatkan banyak ilmu ya yang bisa kita dapatkan. Kita bisa berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di depan kita, semua di tengah-tengah kita. Baik, mungkin secara langsung ya, tidak akan berlama-lama, akan saya bacakan saja mengenai profil ya, CV dari Profesor Budi Mulyanti, MSI. Baik, nama lengkap dengan gelar Profesor Dr. Budi Mulyanti, MSI. Beliau ini adalah sebagai sekarang ya guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Lahir Pemalang 9 Januari 1963. Kemudian beliau sekarang tinggal di Jalan Legar Permai 33 Komplek Bukit Ligar Bandung. Kemudian lanjutnya akan saya bacakan riwayat pendidikan beliau di perguruan tinggi ya. S1 beliau lulus tahun 1987 mengambil bidang fisika. Kemudian juga dilanjut S2 di Institut Teknologi Bandung, bidang ilmu fisika juga, lulus tahun 1997. Kemudian juga lanjut di Institut Teknologi Bandung untuk bidang yang sama, bidang fisika, lulus tahun 2006. Kemudian untuk riwayat pekerjaan dari tahun 1994 sampai sekarang, beliau ini adalah dosen aktif ya pada Departemen Pendidikan Teknik Elektro PTK UPI. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 Ketua TVET Center FPTK UPI, 2015 sampai 2019 Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI, dan juga beliau dari 2017 sampai sekarang menjadi reviewer penelitian nasional, dan dari tahun 2019 sampai sekarang menjadi tim penilai angka kredit nasional. Kemudian juga Profesor Budi sampai sekarang itu
mempunyai pengalaman yang sangat banyak yang menjadi reviewer jurnal internasional bereputasi ya, seperti Nano Structure and Nano Object, ini kuartil 1 ya, Q1 yang publishernya Elsevier. Kemudian Nanomaterial dan Nanoteknologi, publisher SAGE Publication, ini merupakan jurnal dengan tingkat Q2 ya. Kemudian juga Optoelectronic and Advanced Material Rapid Communication, ini kuartil 3 ya, dari publisher National Institute of Optoelectronics. Kemudian di sini sangat banyak sekali ya, pengalaman penelitian beliau dalam 10 terakhir yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang jelas baik didanai internal maupun dari peneliti yang nilainya sampai 1 miliar. Kemudian yang lainnya juga di sini disebutkan ada banyak pengalaman dalam 10 terakhir, pengalaman kepada masyarakat, dan berbagai ada juga buku-buku yang sempat beliau tulis gitu ya, karyanya, dan di jurnal internasional juga sangat banyak di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin ya, jadi sedikit saya ulas mungkin ya. Jadi apa sih sebetulnya webinar kali ini, apa sih sebetulnya yang mau dibahas gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa yang namanya menulis dan publikasi bagi dosen dan peneliti adalah sesuatu ya, aktivitas yang sangat inherent gitu, yang tidak terlepas, dan ini membutuhkan kiat-kiat gitu ya, tentunya sesuai dengan tujuan diadakannya seminar ini itu ya, menjadikan dosen di seluruh Indonesia agar lebih cermat dalam melaksanakan publikasi ilmiah gitu ya, dan memastikan publikasinya dapat digunakan untuk penetapan angka kredit gitu ya. Sehingga dalam hal ini yang perlu dibahas gitu ya, misalkan salah satunya bagaimana memberikan edukasi kepada dosen untuk memperhatikan etika publikasi, itu tentunya ada etikanya gitu ya. Kemudian memberikan edukasi kepada dosen untuk berhati-hati memilih jurnal. Nah, kita ketahui juga tidak sedikit ya bagaikan perangkap gitu ya, jurnal-jurnal ini kita sebagai para dosen sudah pada mengetahui ada yang namanya predatory jurnal dan lain sebagainya, yang intinya memang tujuannya hanya bisnis semata gitu ya, yang ini banyak disalahgunakan. Atau misalkan memberikan edukasi tentang bagaimana dosen itu mampu melakukan forensik secara mandiri ya, yaitu menelisik lebih detail kesalahan dosen dalam proses publikasi ilmiah. Nah, insya Allah gitu ya, Profesor Budi dalam beberapa menit ke depan, mungkin sekitar 1 jam gitu ya, nanti diberi kesempatan untuk menjelaskan itu semua. Nah, silahkan disimak ya para peserta yang hadir di sini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan dicatat, nanti ada waktunya tersendiri untuk kita adakan sesinya, sesi untuk berdiskusi lah ya, bertanya jawab dan menanggapi dan seterusnya. Baik, sebentar lagi akan sampai waktunya, kita 1 menit ke depan. Untuk itu saya serahkan langsung kepada Profesor Budi untuk memberikan pemaparannya. Mangga Ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Yan Agustian yang telah memperkenalkan diri saya. Ya. Terima kasih juga kepada Berlian Foundation yang telah mengundang saya. Ya, mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ini nanti ada kekurangan ya kepada Berlian Foundation. Sebelumnya kita tentu saja harus mengucapkan puja, puji, syukur, dan sanjung kehadirat Allah Ilahi Robbi atas cucuran kasih sayang nikmat kepada kita sekalian, sehingga di masa pandemi ini kita masih dapat melaksanakan webinar. Kita doakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Dan untuk saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sedang isoman atau dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan lahir batin dan dimudahkan kesembuhannya. Amin ya Rabbal Alamin.
Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang setia. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah dijelaskan oleh moderator Mas Reka bahwa peserta ini sangat beragam ya, sangat heterogen. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini akan mengena gitu ya, karena kalau beragam agak susah juga ya. Namun demikian saya coba gitu ya, ini Pak Yan. Saya akan coba ini sebentar, maaf. Ini dari ini sudah terlihat ya, ini saya perbesar. Kalau dari judul yang diminta oleh panitia ini edukasi forensik publikasi bagi dosen ya. Edukasi sebetulnya mungkin di sini saya tidak akan menggurui ya. Kalau saya lihat tadi seperti Pak Yan sendiri pengalamannya sudah banyak ya Pak Yan ya. Mungkin saya malah lebih ya kurang ini ya dibandingkan dengan Pak Yan atau mungkin dari peserta yang lain ya. Jadi mohon maaf. Di sini saya hanya akan sharing lah ya Pak Yan ya. Lebih tepatnya mungkin ya sharing pengalaman saya selama ini sebagai reviewer, kemudian juga sebagai tim penilai angka kredit baik di level UPI maupun di tingkat pusat gitu ya, dan juga pengalaman juga sebagai reviewer di beberapa jurnal yang bereputasi ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yan tentang beberapa hal yang memberanikan saya juga untuk melakukan sharing ini ya. Seperti kita ketahui ya Bapak Ibu di sini semua kan tentu saja pesertanya meskipun heterogen semuanya dosen ya. Nah, jadi kita ketahui untuk penilaian jabatan akademik dan pangkat dosen ini ada unsur utama dan unsur penunjang ya. Unsur utama ini pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian masyarakat. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas yang bagian pelaksanaan penelitian gitu ya. Nah, ini mungkin ada tadi seperti tadi disebutkan oleh Pak Yan itu sudah merupakan ya kewajiban yang melekat pada kita gitu ya untuk melaksanakan penelitian dan tentu saja mempublikasikan penelitian kita gitu ya. Nah, bahkan ada yang memiliki semboyan publish or perish gitu ya. Jadi kalau kita tidak mempublikasikan karya kita, ya kita akan hilang gitu ya. Nah mungkin di sini memang ada beberapa hal ya dari publikasi karya ilmiah kita ini tujuannya ya tentu saja ini ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar untuk kenaikan pangkat tentu saja gitu ya tadi ya Pak Yan ya tentu saja dengan kita sharing ilmu mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita. Jadi sebetulnya kesempatan bagi dosen ini selain kita beramal jariah mengajarkan ilmu kita ke anak didik kita juga kita bisa mempublikasikan karya-karya kita sehingga dibaca oleh banyak orang. Jadi kalau bisa karya kita dibaca oleh banyak orang, jangan malah kita tutup-tutupi begitu ya. Jadi harus diamalkan ilmunya itu ya. Nah, ini memang kalau dari tugas, kalau kita melihat dari tugas seorang dosen, tentu saja di sini kita tahu ada Tridharma perguruan tinggi ya, dan ini bagian pendidikan dan pengajaran kan ini kita akan menghasilkan problematika ya tentu saja yang ya biasanya ini dosen kemudian terpikir gitu. Nah ini ada hal-hal yang perlu kita teliti lebih lanjut gitu ya.
Nah, mungkin di sini ada peserta dari mungkin lembaga penelitian yang tadi disebutkan gitu ya. Ya mungkin untuk problemnya mungkin agak sedikit berbeda, bukan karena Tridharma perguruan tinggi ya, tapi ini saya lebih menuju ke karena judulnya itu edukasi dosen, jadi saya ke sini gitu ya. Dan tentu saja hasil penelitian dan publikasi ini akan memperkaya ya bahan pengajaran kita ya dengan sumber-sumber yang mutakhir ya. Apalagi tentu saja di era milenial sekarang ini anak didik kita itu sudah bisa ya mengakses ya semua sumber-sumber belajar itu ya cukup dengan jari mereka gitu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang dosen tertinggal gitu ya tidak melakukan penelitian ya tentu saja ini akan kurang ya dari untuk segi pendidikan dan pengajarannya. Nah, kemudian di sini prestasi seorang dosen dalam penelitian publikasi ini kan menjadi tolak ukur ya, menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan. Kemudian ini kita yang tadi juga disinggung oleh Pak Yan ya. Jadi ini memang salah satu gitu ya, salah satu karena yang lainnya itu kan tadi ya ada dari segi pendidikan, pelaksanaan pendidikan ya. Tapi ini yang kita terutama ini yang memang menjadi problem utama biasanya untuk penilaian PAK adalah di bagian bidang C-nya itu, di bidang penelitian yang kemudian diperlihatkan dari publikasi karya ilmiah dari dosen tersebut gitu ya. Nah ini kenapa saya akan sharing di sini karena gitu ya saya banyak menjumpai gitu ya. Jadi banyak karya tulis yang diterbitkan pada jurnal yang ya akhirnya tidak dapat digunakan untuk syarat kenaikan jabatan maupun pangkat gitu ya. Jadi artinya seharusnya penulis tidak mempublikasikan pada jurnal-jurnal tersebut begitu ya. Nah, mungkin kalau untuk bagaimana menulis publikasi yang benarnya tidak akan maksudnya bagaimana menulisnya itu tidak akan dibahas di sini ya Pak Yan ya. Karena itu ada bagian lain ya di sini tentang publikasinya ya. Jadi problemnya kemungkinan besar banyak gitu ya karya yang memang mungkin kalau dari hasil penelitiannya sudah bagus, sudah data-datanya juga sudah lengkap, sudah mutakhir, tapi kemudian karena dipublikasikan pada jurnal yang ya tadi disebut oleh Pak Yan itu predator gitu ya, akhirnya tidak dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat ya. Seperti kita ketahui nanti saya akan jelaskan bahwa kenaikan pangkat itu kan ada syarat khusus, ada syarat jumlah angka kredit dan juga syarat tambahan. Nah ini contoh kasus ya untuk hal-hal yang menurut saya seharusnya mungkin tidak terjadi gitu ya di kita. Ini hanya 4 saya ambil 4 gitu ya. Jadi ada pengusul ini yang mengusulkan kenaikan jabatan ke lektor kepala, jumlah artikel yang diajukan ada 11 gitu ya. Dan ternyata yang discontinue ini di jurnal yang discontinue gitu ya. Nah, kalau discontinue nanti kita lihat apakah dia setelah discontinue dari Scopus itu dia terindeks oleh indexing lainnya gitu ya ataukah tidak gitu ya. Nah, kemudian dia juga mempublikasikan yang di luar indexing Scopus gitu ya. Jadi yang 2 ini terindeks Scopus tapi kemudian discontinue. Nah, ini yang mungkin kalau misalnya hal-hal yang seperti ini nih bagian yang discontinue ini yang tentu saja kita akan hindari gitu ya. Karena sekarang statusnya masih terindeks Scopus gitu ya. Tapi kita tidak tahu gitu pada saat karya kita dipublikasikan jangan-jangan kemudian sudah discontinue gitu ya. Nah, ini kemudian nih ada yang mengajukan ke guru besar ada 21 ya. Jadi 5 yang discontinue, 16 kemudian di luar Scopus. Tentu saja ini tidak bisa untuk ini ya menjadi guru besar. Kemudian problem kasus yang lain ini
ada 17, 1 discontinue, 15 kemudian di luar ya, di luar Scopus. Dan ini yang terakhir, sebetulnya banyak kasus-kasus yang lain, tapi hanya ini yang saya untuk contoh begitu ya. Jadi betapa banyak sekali dosen-dosen yang mungkin ini kurang cermat gitu ya. Mungkin kita tidak bisa mengatakan salah gitu ya, tetapi kurang cermat. Nah, mungkin ini yang akan saya bahas tentang sekilas pedoman operasional ini PAK yang baru gitu ya, dan kita tahu bahwa pedoman operasional penilaian angka kredit ini memang dinamis gitu ya, kalau mungkin bahasa halusnya dinamis ya, jadi tidak kaku gitu ya. Artinya peraturannya memang berubah-ubah gitu ya. Tapi kalau bahasa halusnya mungkin dinamis gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi pada saat sekarang. Kemudian di sini akan saya bahas tentang strategi memilih jurnal. Nah, kemudian ini sharing juga ini alasan mengapa karya tulis kita ditolak gitu ya. Kadang-kadang kan dosen ini tidak paham gitu ya, kenapa kok saya rasanya sudah bagus, sudah lengkap gitu ya, masih saja ditolak atau dikembalikan. Sebetulnya ini kalau ditolak istilahnya terlalu kasar ya, tidak ditolak betul gitu ya, tapi dikembalikan untuk dilengkapi, biasanya kan begitu ya, karena ada yang masih kurang begitu ya. Nah, kemudian tadi juga disinggung oleh Pak Yan, ini sedikit akan bercerita tentang etika ilmiah ya. Nah, kebetulan di pengalaman saya dalam penilaian angka kredit ini, saya kurang tahu ya, apakah ini betul sengaja melanggar etika ilmiah begitu ya, tapi tentu saja kita harus husnudon atau memang ketidaktahuan dari pengusul gitu ya, sehingga melakukan hal-hal yang demikian. Nah, untuk itu mungkin perlunya di sini sharing gitu ya. Nah, ini tentang dasar hukumnya mungkin tidak perlu dijelaskan, dan kalau misalnya diperlukan saya ada ini yang terutama yang terakhir gitu ya. Dan ini kalau kita lihat di sini kita masih menggunakan sebetulnya PO di 2019, tapi kemudian ada surat edaran Dirjen Dikti dan kemudian ada suplemen perubahan. Sebetulnya tidak terlalu besar perubahannya, hanya masalah penulis pertama, kemudian ada penulis utama, ada istilah itu ya, ada istilah penulis pertama, penulis utama, ada penulis korespondensi gitu ya. Itu mungkin di situ yang agak berbeda, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini untuk kenaikan jabatan atau loncat jabatan, barangkali ini saya juga tidak perlu diuraikan lebih lanjut ya, karena saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Hanya masalah definisi ini yang nanti akan saya jelaskan, karena kadang-kadang ini misalkan seseorang yang akan mengajukan kenaikan jabatan ke lektor kepala gitu ya, kemudian melihat di sini yang W ini yang wajibnya jurnal internasional, kemudian dia publikasikan sembarang jurnal internasional. Nah, tapi ternyata ditolak. Nah, ini kan kenapa gitu ya? Karena memang definisinya mungkin yang belum paham. Definisi jurnal internasional itu apa gitu ya. Nah, kemudian untuk jurnal internasional bereputasi ini hanya syarat untuk mengajukan ke guru besar ya. Dan ini tentang jumlahnya, sebetulnya kalau yang reguler ya, kenaikan jabatan yang reguler itu cukup 1 untuk syarat khususnya tentu saja ya. Sedangkan kalau syarat angka kredit ya itu pasti harus memenuhi jumlah angka kredit minimalnya ya, paling tidak ya. Nah, ini kemudian untuk kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama ini tidak berat ya, itu W itu wajib, S disarankan ya. Kalau saya bilangnya sunnah ya. Ini wajib dan ini sunnah, artinya boleh ada, boleh tidak gitu ya.
kadang-kadang ada mungkin penilai di universitas yang ada yang kurang memahami, sehingga ada dosen yang mengajukan misalnya mengajukan ke lektor kepala sesama, maksudnya sama-sama di lektor kepala begitu ya, hanya kenaikan pangkatnya saja, misalkan dari 3D mau ke 4A. Di sini kan sebetulnya yang wajib ini hanya jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau 4 atau 5 atau 6. Nah, mungkin ini kemudian diminta prosiding dan seterusnya, padahal itu kan syarat tambahan aja ya. Dan ini mungkin tidak usah terlalu panjang lebar. Ya. Ya. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan ya. Pengusul ini sebagai penulis pertama ini saya kira Bapak Ibu sudah paham semuanya. Nah, sebelumnya di PO 2019 sempat aturan itu di penulis utama. Jadi selain sebagai penulis pertama harus sebagai penulis korespondensi. Tetapi kemudian aturan tersebut diubah dengan suplemen ya. Jadi tidak jadi. Jadi aturannya tetap sebagai penulis pertama gitu ya. Penulis yang disebut di awal pada setiap karya ilmiah gitu ya. Kemudian selain ada penulis pertama, ada penulis pendamping ya. Nah, itu penulis mau kedua, ketiga, kelima, keenam gitu ya, itu namanya penulis pendamping dalam setiap karya ilmiah. Kemudian ada penulis korespondensi ini yang bertanggung jawab untuk berkorespondensi dengan chief editor dari jurnal tersebut ya. Nah, yang disebut sebagai penulis utama adalah penulis pertama atau ya, jadi ini bukan dan tetapi atau penulis korespondensi ya, tetapi penulis korespondensi saja tidak bisa gitu ya, harus juga sebagai penulis pertama kalau untuk syarat khusus. Tapi kalau untuk jumlah angka kredit ini bebas ya, tidak harus sebagai penulis pertama. Nah, karya ilmiah ini harus sesuai dengan bidang ilmu dan bidang penugasannya ya. Bidang ilmu ini mungkin dulu istilahnya linearitas ya, tapi sekarang tidak ada linearitas. Jadi misalnya apakah S1, S2, S3-nya ini harus linear? Tidak harus ya. Jadi sesuai dengan pendidikan terakhirnya saja gitu ya. Jadi ini aturan sekarang tentu saja ini lebih ringan gitu ya, tidak harus dosen itu linear karena kan banyak ya yang memang lintas ilmu ya. Kita akan lihat dari bidang ilmu di pendidikan terakhirnya. Kemudian bidang penugasan tentu saja itu kan nanti ada surat yang diajukan ke Dikti gitu ya dari universitasnya, dosen tersebut penugasnya di bidang apa gitu ya. Kemudian karya ilmiah dipublikasikan pada jurnal dengan skop yang sesuai. Nah, ini ada gitu, memang banyak yang dijumpai. Misalkan nama jurnalnya nanoteknologi, tapi kemudian beliau yang memiliki misalkan latar belakang bidang ilmunya ekonomi begitu ya, itu masuk ke sana. Nah, ini kita akan lihat apakah di nanoteknologi itu ada skopnya. Nah, bukan hanya kita lihat nama jurnalnya, tapi kita lihat skopnya gitu ya. Kemudian penilaian angka kredit harus memenuhi jumlah. Nah, ini tadi ya. Nah, ini angka, kalau jumlah angka kredit ini kan bisa dipenuhi dari banyak sisi ya, tidak hanya pada jurnal, nah tapi juga bisa dari proceeding gitu ya, bisa juga dari buku gitu ya, dan juga dari hak cipta, paten ya itu, atau bisa juga buku monograf, book chapter dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang tadi saya akan jelaskan apa definisinya jurnal nasional gitu ya, karena ini masih ada yang ini mungkin ada yang salah, tapi nanti ini ada yang salah nomor 2 ini ya, tidak ada maksudnya jurnal nasional terakreditasi, ini salah ya, salah tulis, maaf. Nah, ini. Nah, jurnal nasional, nah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jadi banyak kita jurnal nasional yang karena memang akan menuju ya targetnya menjadi jurnal internasional sudah dituliskan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian memiliki ISSN, diterbitkan oleh institusi keilmuan atau profesi atau perguruan tinggi resmi. Nah, ini
kita harus cek dulu gitu ya, memiliki dewan redaksi minimal dari 2 institusi yang berbeda, misalkan satu dari UPI, satu dari Unpad misalkan ya. Nah kalau dari UPI semuanya, nah ini kan bukan nasional namanya ya. Kemudian maksimum 2 karya ilmiah pada volume dan nomor yang sama. Nah ini ya, ini volume. Jadi maksudnya maksimum 2 karya ilmiah untuk seseorang pengusul itu kita tidak boleh menulis di jurnal nasional begitu ya pada volume dan nomor yang sama, tapi lebih dari 2 ya. Itu yang lainnya berarti di delete ya. Nah, ini kemudian jurnal nasional terakreditasi. Tidak ada bereputasi, ini salah ya. Tidak ada jurnal nasional bereputasi, adanya istilahnya itu terakreditasi. Nah, terakreditasi ini ada terakreditasi itu kita lihat di basis data Sinta apakah ada ya. Kalau dia misalnya ada di peringkat 1 kah atau peringkat 2 sampai peringkat 6. Nah, di sini nanti ada syarat lagi gitu ya, tidak semua gitu ya, bahwa misalnya seseorang yang akan dia itu sudah doktor gitu, tapi dia mengajukan ke lektor kepala, berarti syaratnya harus ada jurnal nasional terakreditasi. Nah, tapi terakreditasinya harus yang peringkat 1 dan 2. Kalau peringkat 3 dan seterusnya tidak bisa, kan begitu ya. Nah, kemudian tentang jurnal internasional. Nah, jurnal internasional ini mungkin kita jumpai ya, banyak yang saya juga sering menerima email dari editor jurnal-jurnal ya, misalnya ada IJRED lah, ada apa yang International Journal of apa begitu ya, banyak. Nah, umumnya mereka itu menawarkan katanya sudah terindeks, tapi terindeksnya Copernicus dan DOAJ. Nah, sebetulnya yang terindeks Copernicus dan DOAJ ini hanya setara dengan jurnal nasional terakreditasi ya peringkat 3 dan 4 gitu ya. Jadi kan sayang gitu ya, kita menyangkanya itu jurnal internasional padahal itu setara dengan jurnal nasional dan itu lebih rendah dari yang peringkat 1 dan 2. Kemudian untuk jurnal internasional tadi ya, jurnal internasional itu harus dituliskan dalam 6 bahasa PBB, memiliki SSN ya, mungkin ini Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini yang kita harus cek juga, ini dilihat gitu penulisnya apakah lebih dari 2 negara gitu ya, jangan-jangan semuanya dari Indonesia gitu ya. Kemudian proses review dilakukan dengan baik dan benar, ini dibuktikan dengan bukti korespondensi antara penulis korespondensi dengan chief editornya. Kemudian jumlah artikel dalam satu terbitan ini wajar ya, nanti akan saya perlihatkan yang dimaksud dengan tidak wajar itu bagaimana gitu ya. Dan kemudian ini jurnal internasional, yang disebut dengan jurnal internasional itu yang tadi misalkan yang terindeks DOAJ atau Copernicus itu tidak bisa digunakan sebagai persyaratan kenaikan ke lektor kepala untuk yang masih S2 kan ya, karena kalau dia masih S2 untuk naik ke lektor kepala harus ada jurnal internasional. Nah, definisi internasional itu dia tetap harus terindeks Scopus ya, meskipun dengan SJR atau Simago Journal Rank-nya ini lebih kecil sama dengan 0,1 atau di JIF untuk WOS-nya ini kurang dari 0,05 ya. Nah, jurnal internasional itu ada yang bereputasi, ada yang hanya jurnal internasional. Nah, yang bereputasi itu yang ya tadi berarti memenuhi semua. Yang nomor 1 itu hanya ditambahkan bedanya kalau di sini SJR-nya bisa 0,1 atau kurang, di sini harus di atas 0,1 ya. Dan sedangkan untuk WOS-nya jurnal impact factor-nya itu di 0,05 atau lebih ya. Nah, untuk proceeding ini proceeding juga kita sebagai tim PAK biasanya kita ngecek gitu ya. Misalnya dia sudah kategorikan sebagai proceeding dari seminar internasional, ternyata begitu ya dari editornya itu hanya berasal dari
Indonesia, atau mungkin tambahannya hanya dari 2 negara, dari Indonesia dan Malaysia gitu ya. Padahal ini syaratnya yang disebut sebagai proceeding seminar internasional itu minimal dari 4 negara gitu ya. Dan ada proceeding ini ada yang terindeks di Scopus seperti IOP gitu ya, meskipun kita harus hati-hati juga karena ada IOP yang sekarang discontinue ya. Kemudian ada yang Atlantis Press itu ya, ada yang dari IEEE. Nah ini kalau yang terindeks Scopus ini memang nilainya biasanya lebih tinggi gitu ya, nilai maksimalnya itu lebih tinggi. Kemudian ada jurnal internasional yang mungkin tidak terindeks ya. Nah itu, nah ini sekarang kita akan melihat tadi Bapak Ibu barangkali ini sudah terbiasa ya bagaimana kita mengecek untuk apakah jurnal nasional ini ya terakreditasi atau tidak ya. Nah ini kalau ada waktu mungkin saya akan mendemokan, tapi ini takutnya waktunya kurang cukup ya. Jadi ini cek saja masuk ke laman ini Sinta gitu ya, di Sinta Ristek, atau kita ketik saja Sinta Jurnal Search, itu nanti akan ada di situ ya, tinggal klik ya. Nanti kita akan melihat di sini. Jadi ada peringkat 1, 2, 3 sampai 6 ya. Misalnya kita cari untuk jurnal pendidikan IPA Indonesia. Nah, ternyata itu ditemukan ada di peringkat 1 gitu ya. Dan jurnal yang sama kita bisa cek ya, jurnal pendidikan IPA itu kita cek di Simago. Ternyata di Simago juga terindeks Scopus ya. Bahkan jurnal pendidikan IPA dari UNES itu Simago dan dia memiliki SJR yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kita jangan melihat wah ini cuma jurnal Indonesia dari namanya Jurnal Pendidikan IPA atau Cakrawala Pendidikan gitu ya. Tapi itu terindeks Scopus dan memiliki SJR yang tinggi. Nah, ini bisa digunakan untuk persyaratan ke guru besar ya. Jadi tidak harus yang dipublikasikan di luar negeri misalkan. Tapi di luar negerinya ini India misalkan. Nah, ini harus hati-hati untuk jurnal yang dari IPB. Nah, bukan IPB University, bukan ya, IPB India, Pakistan, dan Bangladesh. Itu kita harus hati-hati karena itu sudah masuk ke radar dikti ya, biasanya jurnal-jurnal yang seperti itu. Karena kalau kita lihat ini seperti untuk karya ilmiahnya terkesan tidak ada proses review itu biasanya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah kita cek di sini, ini belum berubah ya. Sebentar, ini udah ya. Nah, ini. Kemudian kita perlu melihat penerbit atau publisher-nya gitu ya dari jurnal yang dituju. Nah, ini institusi, pastikan itu merupakan institusi yang kita kenal ya. Kita bisa masuk ke laman Scopus ya dan cari jurnal yang terkait. Nah, ini sebetulnya ini nanti juga bisa didemokan ya, bagaimana kita masuk ke laman Scopus-nya ya. Kemudian berikutnya saya ini tidak bergerak ya, belum bergerak. Mungkin saya stop share aja dulu ya. Saya stop share, saya coba lagi. Tadi nggak bergerak. Masih belum bergerak ya? Iya, masih di... Nah, iya masih belum bergerak ya.
Coba saya ini ke sini. Ini ada ya? Ada Bu Ana ya? Ada, Prof. Ya, kita tadi sampai ke sini ya. Nah, ini beberapa publisher. Nah, ini mungkin kalau kita, ini bisa bergerak nggak? Nah, ini bisa bergerak ya ke sini ya. Ini beberapa publisher yang saya yakin Bapak Ibu sudah kenal ya. Ada misalkan yang kita kenal Nature ya, Science itu memang agak susah ke sananya ya, tapi paling tidak di sini banyak jurnal-jurnal ini yang social science ini banyak yang dari Sage Publishing ini ya, dari Springer juga banyak ya. Nah, ini mungkin yang lainnya kita perhatikan Dewan Redaksi atau editorial board-nya ya. Kita cek apakah editorial board dan advisory board-nya ya, dan di sini ya, karena kadang-kadang editorial board itu hanya dari satu negara ya. Misalkan kita cek tadi jurnal pendidikan IPA itu dari Indonesia semua untuk editorial board-nya, tetapi advisory board-nya ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika Serikat ya, ada dari Jepang dan seterusnya. Nah, itu kan berarti sudah lebih dari 4 negara itu diperbolehkan ya, termasuk Indonesia 4 negara ya. Jadi artinya diperbolehkan, artinya ini jurnal ini potensial kita publish ke sana gitu ya. Jadi kita tidak ragu-ragu gitu untuk publish ke jurnal tersebut gitu ya. Dan untuk perhatikan asal institusi dari setiap editor tadi ya. Jadi ada kadang-kadang yang asal pasang nama ya, seolah-olah dari Jepang dan seterusnya. Saya pernah menjumpai dari jadi jurnalnya ini jurnal nanoteknologi begitu ya. Kalau lihat skopnya ke sana, tapi kemudian saya cek salah satu editornya ternyata latar belakangnya itu dari manajemen ekonomi. Nah, itu kan tidak cocok gitu ya. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang begitu ya sudah masuk dalam radar dikti dan tidak lama nanti ya bisa discontinue. Jadi sayang sekali kalau kita nanti publish ke jurnal tersebut. Nanti jangan-jangan begitu kita karya tulis kita dipublikasikan, pada saat itu juga discontinue ya, kan sayang ya. Kemudian memperhatikan ini bukan jumlah editor tapi jumlah karya tulis. Ya, mungkin ini salah. Kita perhatikan jumlah karya tulisnya. Saya menjumpai misalnya ini ada jurnal International of Innovation, Creativity and Change. Nah, jurnal itu sudah discontinue di tahun 2020. Nah, di tahun 2018 atau sebelumnya dia itu dalam setahun itu hanya 100 begitu ya. Tapi kemudian di tahun 2019 dia sudah mulai 1.500-an. Di tahun 2020 juga begitu, jadi 1.300, 1.500. Jadi kenaikannya sangat tajam ya. Jadi ini jangan-jangan gitu kita mulai curiga juga gitu ya. Jangan-jangan jurnal yang seperti ini tujuannya hanya untuk mencari uang apalagi gitu ya. Jadi karena dalam 1 tahun itu bisa sampai lebih dari 1.000 gitu ya artikel yang dipublikasikan. Ya kita kan agak meragukan ini proses reviewnya apakah berjalan dengan benar gitu ya. Nah itu perhatikan kewajaran itu tadi ya. Nah kita bisa cek ya nanti mungkin kita bisa demokan ya Bu Ana. Dan ini yang tadi saya ceritakan ya, jurnal internasional, Journal of Innovation, Creativity and Change. Dan sayang sekali jurnal ini yang sudah discontinue banyak sekali penulisnya dari kita ya, dari Indonesia ya. Dan kan sayang ya, karena setelah ini jurnal ini tidak bisa digunakan untuk syarat khusus. Mungkin masih dapat nilai gitu ya waktu pengajuan ke lektor kepala, ke guru besar, tapi tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus ya. Nah, kemudian ini contoh tadi ya, contoh ini ternyata udah ada di sini yang jurnal Innovation, Creativity and Change di tahun 2019 1.500-an, padahal awalnya hanya 36 di tahun 2018. Tiba-tiba melonjak tinggi jumlah artikelnya.
ke 1.583 dan di tahun 2020 1.300-an ya. Dan itu penulisnya paling banyak dari Indonesia, 1.662 dari Indonesia ya. Ya, kedua Malaysia ya, dan seterusnya ya. Jadi itu yang kita sayangkan ya. Nah, kita harus melihat waktu kita mau mengirimkan artikel kita harus cek begitu ya, apakah masuk kepada skop dari jurnal tersebut ya. Jadi misalnya kita mau mengirimkan artikel pendidikan gitu ya, tapi kemudian masuk ke sini Journal Computational and Theoretical Nanoscience. Kalau lihat di sini untuk social science-nya kan tidak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk tetap misalnya ya artikel kita pendidikan gitu ya, tapi diterima gitu ya, masuk gitu ya. Terus bagaimana? Nah itu nantinya terfilter sendiri di diktinya, tidak bisa digunakan untuk ke syarat khusus gitu ya. Jadi kan sayang ya. Kalaupun sudah diterima, sudah publish, tetap ini artinya di luar dari bidang ilmu kita, di luar dari skop jurnal ini. Ya. Kemudian proses review ini yang nanti juga ada lagi penjelasannya. Proses review jurnal ini yang biasanya saya jumpai banyak karya-karya ilmiah yang akhirnya tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus. Nah, ini khusus yang akan digunakan sebagai syarat khusus begitu ya. Ini banyak yang proses reviewnya ini tidak benar gitu ya. Jadi kadang-kadang menganggap bahwa jawaban dari editor yang hanya kemudian menyatakan bahwa Anda langsung diterima ya, langsung accepted dan kemudian membayar sekian, itu ada kebanggaan mungkin ya. Wah, ini karya tulis saya langsung diterima nih gitu ya, dan bisa langsung publish, bahkan publish di bulan yang sama. Jadi misalnya submit di bulan April nih ada pernah kejadian ya, walaupun bukan bulan yang sama, tapi waktu itu saya pernah menjumpai submit di 2008 April tanggal 28, kemudian di tanggal 30 April dinyatakan accepted, dan kemudian awal Mei itu sudah publish. Nah, ini kan yang seperti ini kita patut bertanya-tanya gitu ya. Ini jurnal-jurnal yang seperti ini jurnal yang betul tidak gitu ya, karena biasanya proses untuk jurnal yang yang betul-betul kredibel ya, yang internasional bereputasi itu dia ada proses yang cukup panjang gitu ya. Nah, ini kalau kita menjumpai proses review yang memang tidak wajar ya, begitu cepat gitu ya. Nah, ini nanti akan menyulitkan kita gitu ya dalam penilaian angka kredit gitu ya, karena nanti tetap ini dikembalikan gitu ya, dikembalikan untuk kita bisa nggak memenuhi, bisa memperlihatkan tidak bukti korespondensi yang wajar gitu ya. Jadi secara umum ada proses dalam proses review ini setelah submission jurnal ini melalui editor. Nah, ini ada ya, saya juga menjumpai reviewernya ini hanya tugasnya seperti editor gitu ya, hanya melihatnya dari segi misalnya kesalahan tata tulis begitu ya, kemudian kualitas gambar gitu ya, hanya itu saja, tidak melihat ke kontennya. Padahal biasanya itu tugas dari editor ya, kalau untuk masalah tata tulis dan sebagainya itu sudah lewat editor dulu, kemudian editor nanti berkorespondensi ke reviewer kan ya. Jadi kita tidak berkorespondensi langsung dengan reviewer ya, tapi dengan editornya ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ya, ada major revision atau ada minor gitu ya, tapi kan tetap nanti dari reviewer ini diserahkan ke editornya. Nanti editor yang setelah ada perbaikan ya, ada revisi dari penulis ya. Ya. Ada apa? Kenapa ini? Ya.
Maaf, setelah ini tolong diingatkan kalau waktunya tinggal sedikit lagi ya. Oke, Nah, siap. ini kemudian tentu saja nanti dari editornya akan korespondensi juga dengan reviewernya kan ya. Jadi apakah ini sudah cukup gitu ya bagi reviewer? Kalau sudah ya perbaikannya, kalau belum reviewer masih mungkin belum puas dengan revisi dari kita, dari jawaban dari kita kan itu cukup lama gitu ya prosesnya. Nah baru kemudian dinyatakan accepted gitu ya. Apalagi kadang-kadang perlu penambahan data dan sebagainya. Nah itu kan biasanya tidak secepat kilat itu ya. Jadi kalau ada jurnal-jurnal yang menawarkan misalnya kita di email pada bulan Juli, kemudian ini akan publish di bulan ini juga, bulan Juli katanya gitu ya. Nah itu sebetulnya patut dicurigai ya, jangan kita publish ke sana ya. Kemudian ini pengalaman di penilaian angka kredit ini biasanya kenapa karya ilmiah itu ditolak gitu ya, baik sebagai persyaratan angka kredit ataupun sebagai persyaratan khusus gitu ya. Nah ini misalkan dokumen karirnya biasanya tidak ada ya, kadang-kadang memang begitu, tidak ada, adanya mungkin hanya di ini, meskipun kadang-kadang kalau untuk review penilaian angka kredit yang telaten gitu ya, dicari lah, kita bisa cari gitu ya. Tapi mungkin kalau penilaiannya tidak telaten ya, kalau tidak ada sudah gitu ya. Kemudian URL-nya tidak sesuai atau bahkan tidak ada sama sekali gitu ya. Kemudian angka kredit ini biasanya kan kita ditolak atau diminta untuk memperbaiki itu karena masih kurang ya jumlah angka kreditnya. Kemudian beberapa karya ilmiah ini karena bukti kinerjanya tidak lengkap. Nah ini bukti kinerjanya nanti kita akan lihat apa saja. Kemudian beberapa karya ini juga tidak dapat dinilai gitu karena tidak dapat diakses ya. Jadi ada misalnya proceeding yang sebetulnya dia pelaksanaannya sudah di tahun 2019 tapi hanya mencantumkan PDF-nya saja. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi kita harus bisa mengakses proceeding tersebut di URL alamat web proceedingnya gitu ya. Jadi kita harus bisa mengakses ke sana karena kan bisa saja kalau hanya PDF itu ya kita mengaku-ngaku kan seolah-olah seperti itu ya. Nah, kemudian jadi biasanya kita perlu perbaikan ya. Untuk syarat khusus ini memang agak lumayan ya. Tapi sebetulnya syaratnya tidak banyak ya, cukup satu gitu ya. Nah ini kalau misalnya tidak untuk syarat khusus, misalkan hanya untuk jumlah angka kredit, misalkan Bu Ana ya bidangnya di pendidikan vokasi, kemudian Bu Ana menulis di bidang nanoteknologi, itu bisa dihitung ya angka kreditnya, kita tidak usah khawatir, tetap aja diajukan karena itu dinilai. Tapi tentu saja Bu Ana harus mengajukan karya tulis lain yang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Yang tadi jangan kemudian karena tidak relevan kemudian tidak diajukan, langsung dinolkan gitu ya, tidak dikirim gitu ya oleh universitasnya. Nah, itu tidak seperti itu. Yang harus sesuai itu adalah yang digunakan untuk syarat khusus gitu ya. Dan kemudian ini kalau misalkan ada pelanggaran etika akademik ini ya terindikasi ya, ini biasanya memang dilihat oleh ini tim PAK-nya ini gimana gitu ya. Ada sesuatu yang kadang-kadang tidak sengaja saja gitu, tidak sengaja gitu ya, kita menemukan itu tidak sengaja gitu ya. Kemudian karil merupakan bagian dari tesis atau disertasi, itu tidak boleh digunakan sebagai syarat khusus ya. Kemudian karil ini sebagai hasil edisi misalnya hasil conference kemudian dimasukkan sebagai edisi khusus di suatu jurnal. Nah, itu tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus. Tetapi untuk penilaian angka kredit boleh ya. Kemudian terbit di semasa studi, misalnya
itu terbit di 2019-2020, padahal baru lulus dari S3 di Januari 2021. Itu tidak bisa untuk syarat khusus, tapi untuk angka kredit, nah ini boleh, tapi harus ada ada pengayaan lagi, mungkin data-datanya ditambahkan, kira-kira sekitar 75% gitu ya, karena kalau tidak ada, kalau bagian dari disertasi itu artinya itu kan sudah dinilai di bagian pendidikan, kenapa harus dinilai lagi di bagian penelitian gitu ya. Kemudian kualitas artikel yang buruk di sini, memang istilahnya buruk di sana ya, meskipun saya kurang cocok juga ya, mungkin artikel yang ya kurang lah gitu ya. Kurangnya ini mungkin misalnya untuk karya tulis mau diajukan untuk syarat khusus, tapi kok seperti datanya seperti data skripsi mahasiswa S1 misalnya ya. Misalkan hanya membandingkan ada satu kelas eksperimen, kelas kontrol yang masing-masing kelas 35 siswa gitu ya, itu, dan kemudian analisisnya juga sama sekali tidak mendalam gitu. Nah itu kan kualitasnya ya tentu saja untuk, karena ini syarat khusus untuk guru besar misalnya ya, kan tentu saja tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian kualitas dari jurnal atau penerbit yang diragukan, ya, yang diragukan itu ya seperti tadi gitu ya. Misalkan ada jurnal yang tadi contoh yang kualitas diragukan ini, kita sebetulnya pertama ya, kita bisa lihat di Diktikan itu mengeluarkan Excel ya, jurnal-jurnal yang terdiscontinue, tapi itu kan sudah jelas, berarti ya sudah jelas itu kualitasnya itu ya sudah discontinue. Nah masalahnya ini yang diragukan itu yang bagaimana gitu ya. Nah tadi ciri-cirinya, misalkan terbitnya ini penerbitannya tiba-tiba melonjak tinggi gitu ya, terus kemudian tidak ada proses review yang benar gitu ya. Nah, kemudian nilai ininya SCR dan CIF-nya belum terpenuhi, ini juga tidak bisa digunakan untuk syarat khusus ya. Kemudian kualitas penerbit ya diragukan atau bereputasi kurang baik ya, misalnya untuk jurnal Man in India gitu, itu kan kita sudah ya biasanya dengan penerbit, meskipun kadang-kadang ganti nama gitu ya, ganti nama penerbitnya dan sebagainya. Tapi biasanya ya bisa tercium juga gitu ya hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian tadi kan syarat untuk editorial board-nya ya itu harus dari 4 negara tidak terpenuhi, kontributornya juga tidak memenuhi syarat dari 2 negara ya, itu maka tidak bisa. Nah, kemudian di PO yang 2019 itu kan ada syarat tambahan ya, syarat tambahan misalnya untuk ke guru besar itu apakah sudah pernah membimbing S3 atau gitu ya. Ini atau bukan dan, atau sudah pernah memperoleh dana penelitian yang sifatnya kompetitif gitu ya. Nah, itu. Dan lain-lain itu banyak di syarat tambahnya, kita tinggal pilih gitu ya, apakah pernah menguji di S3 dan seterusnya. Jadi itu atau ya, bukan dan. Kemudian bukti kinerja memerlukan validasi institusi. Nah, ini kadang-kadang untuk syarat tambahan ini ada yang tidak ada validasi dari institusi. Nah, itu kan jadi dikembalikan lama ya, padahal persyaratan yang lain untuk jumlah angka kredit dan syarat khusus mungkin sudah terpenuhi, tapi syarat tambahannya tidak lengkap gitu ya. Jadi ada yang mengklaim telah menjadi pembimbing gitu ya, pembimbing S3, tapi hanya covernya. Nah itu tidak bisa ya kan, berarti harus ada SK-nya gitu ya. Nah itu yang sayang kan ya, hanya gara-gara itu kemudian dikembalikan gitu. Nah, kemudian URL bukti pendukung yang biasanya sering sekali terjadi, yang akhirnya karya ilmiah kita tidak dinilai gitu ya, atau dikembalikan ya, belum bisa dinilai, bukan tidak dinilai tapi belum bisa dinilai ya, URL ini. Jadi harus ada dari peer review, cek similarity, ini terutama untuk jurnal internasional dan proceeding internasional. URL indeksasi ya itu perlu juga, meskipun kita bisa mengecek ya, penilai bisa mengecek, tapi dari pengusul itu harus dicantumkan juga bukti korespondensi dan seterusnya ya. Itu kemudian
peer review. Peer review ini kan biasanya dari teman sejawat di universitas atau luar universitas ya, bisa yang tentu saja sebidang gitu ya. Nah, ini kadang-kadang bukti peer review-nya tidak ada gitu ya, memang tidak dicantumkan atau hanya secara kuantitatif saja, tidak ada deskripsi secara kualitatif. Nah, itu dikembalikan biasanya ya. Kemudian data reviewernya tidak ada, misalkan tidak ada nama dan tidak ada NIP-nya ya. Jadi cuma tanda tangan saja ya. Nah, itu juga bisa dikembalikan. Dan kemungkinan juga kita meminta reviewer yang sebenarnya co-author di karya ilmiah yang kita ajukan, atau kita juga kitanya sebagai penulis pendamping, tapi reviewernya sebagai penulis pertama, kan ini nanti tidak objektif ya. Nah, itu hasil tes similarity ini juga saya sering juga gitu ya mengembalikan untuk agar diperbaiki gitu, karena hasil tes similarity-nya ini misalnya dia pakai software yang tidak disarankan gitu ya. Misalkan dengan plagiarism checker itu tidak disarankan oleh Dikti ya di tim PAK ini. Jadi dikembalikan nanti, atau mungkin terlalu banyak exclude ya gitu ya, itu juga caranya ya, atau toleransinya. Sebetulnya toleransinya kita cukup ringan gitu ya, hanya 25% gitu ya. Jadi hanya yang tidak boleh di atas 25%, kalau di bawah itu masih bisa. Padahal kalau kita mau publish di jurnal-jurnal tertentu itu 15% kan ya, ada yang 15%. Nah, kemudian ini indeksasi, itu tadi ya, indeksasinya kan kita harus diyakinkan juga gitu ya penilai ya. Jadi ini harus dicantumkan. Kadang-kadang indeksasinya ini pernah juga saya mengalami, jadi pakai indeksasi yang tidak sesuai dengan karir ajuan. Tapi kita bisa ngecek sebetulnya dari ISSN-nya. Karena nama jurnal seringnya kan tricky ya. Jadi kalau ada jurnal yang bagus gitu ya, jurnal Q1, Q2, kemudian ada jurnal lain yang namanya itu mirip gitu ya. Tapi kita bisa mengecek dari ISSN-nya. Ya, bukti korespondensi itu tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ini nomor 9, 10 itu salah satu dari alasan kenapa usulan kita dikembalikan gitu ya. Ini bidang ilmunya tidak sesuai. Ya. Tidak sesuai, bisa tidak sesuai dengan jurnal tempat kita mau publikasikan karya kita, bisa juga gitu ya, tidak sesuai karya ilmiah kita dengan bidang ilmu kita ya. Misalkan saya di sini bidang ilmunya fisika, kemudian saya menulis gitu ya di bidang ekonomi misalkan, kan itu tidak sesuai ya. Itu bisa alasan untuk dikembalikan gitu ya. Tapi biasanya itu untuk yang syarat khusus gitu. Tapi akhirnya kan kita dikembalikan ke kita semua gitu ya. Jadi kemudian ditambahkan, kemungkinan tambahkan yang lainnya. Maaf, Nah, Prof, sebelum ya. sebelum Oh ya, waktunya ya, iya. Jadi tadi makanya tadi nggak jadi demo tadi ya, waktunya takut. Nah, ini untuk fabrikasi data ini ya. Jadi ada pelanggaran ini ya. Mungkin tadi sedikit saya sudah menyinggung tentang pelanggaran etika ini dengan memfabrikasi data ya. Jadi kita membuat data ini biar pas hasilnya seperti yang kita inginkan. Jadi ini datanya itu sebetulnya fiktif. Nah, ini kan pelanggaran etika akademik yang ya sangat fatal ya sebetulnya ya. Atau bisa saja falsifikasi data. Nah, ini kadang-kadang nih mungkin ya mahasiswa kalau tidak dibimbing ini sering melakukan seperti ini. Tapi kan mereka mungkin karena tidak tahu ya. Kalau kita kan sebaiknya ya ini sangat kita hindari gitu ya. Kemudian nah ini tentang plagiarisme ini ya. Kita mungkin ya kita mencuri substansinya gitu ya, bisa juga kita ya dengan sengaja begitu ya, mengambil gitu ya tanpa kita menyebutkan ininya
sumbernya gitu ya. Jadi kadang-kadang menganggap bahwa yang sudah kita sitasi gitu ya dari penulis atau dari penelitian sebelumnya, kemudian kita anggap gitu ya sebagai karya kita. Nah ini ya, hal-hal yang seperti itu merupakan pelanggaran etika yang harus kita hindari gitu ya. Berdasarkan individu sumber gagasan ada pula. Nah ini ada juga sih sebetulnya yang kita kenal sebagai self plagiarism ya. Jadi kita sudah pernah kita publikasikan gitu ya, dan kemudian kita mengambil dari situ. Padahal kita cantumkan saja referensinya ya, itu kan lebih aman gitu ya. Kemudian ini sudah ada ya, self plagiarism tadi. Meskipun mungkin dianggap ringan gitu ya, tapi sebaiknya sebagai seorang ilmuwan itu kita hindari ya self plagiarism. Nah, mungkin itu dari saya, Pak Yanyan. Ya, sebentar ya.